Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Panji Utomo dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan amitosis. Amitosis adalah dalam psikologi. Amitosis juga dikenal sebagai akinese atau karyostenos, adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahan inti sel sederhana tanpa pembentukan kromosom dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Nah, yang kedua itu ada pembelahan piner. Pembelahan piner adalah pembelahan ketika setiap sel membelah dirinya menjadi dua. Menjadi piner biasa sering dilakukan oleh sel bakteri untuk memproduksi pembelahan piner. Ini termasuk pembelahan amitosis. Yang ketiga tuh interfase atau interfase seluler adalah sesuatu fase dari siklus sel dari mana sel yang khas menghabiskan sebagian besar hidupnya selama interfase. Sel menyalin DNA-nya sebagai proses interfasenya itu yang pertama G1 adalah fase pertumbuhan pertama dan subfase pertama dari interfase tersebut. Semua kromosom mereplikasi memiliki dua kromatik saudara perempuan. Yang ketiga fase G2 adalah fase interfase ketiga. Ini juga dikenal sebagai fase pertumbuhan kedua. Keempat fase M dari siklus sel di mana subsel paling ditemukan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Makeup. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitosis. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak tanpa sadar tangan teman-teman itu terluka, dan kenapa ya kuku dan rambut kita memanjang, dan kenapa juga nih tubuh kita dari tahun ke tahun itu bertambah besar? Semua itu diakibatkan oleh pembelahan sel secara tidak langsung, atau yang biasa kita sebut dengan mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang dilakukan oleh hampir semua sel di tubuh, dan ini sangat penting dilakukan ya teman-teman. Nah, mitosis ini terjadi hanya 10% dari siklus sel, yang dimana ini adalah siklus sel dalam jangka terpendek. Yang paling panjang itu adalah interfase. Nah, hasil dari mitosis sendiri adalah sel yang identik. Teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa harus identik? Nanti akan dijelaskan. Baik, jadi begini teman-teman. Alasan kita dapat bertambah besar juga karena mitosis. Sel-sel kita ini membelah setiap waktunya. Nah, karena itulah kuku, rambut, dan badan kita ini bertumbuh gitu teman-teman. Nah, mitosis ini juga berfungsi sebagai perbaikan kerusakan sel. Ini ada tulisannya. Nah, kalian harus tahu nih teman-teman, mitosis dan meiosis itu berbeda. Mitosis ini bukan pembelahan sel kelamin ya teman-teman. Pembelahan mitosis ini adalah pembelahan sel tubuh disebut somatis. Nah, ini ada inti sel teman-teman, dimana nantinya ini akan yang menjadi cikal bakal mitosis. Nah, teman-teman harus tahu nih, kenapa ya selnya harus identik? Karena DNA itu kan banyak ya teman-teman, dan harus identik saat melakukan proses mitosis. Dan kita tidak boleh melakukan kesalahan saat mereplikasi DNA. Pada dasarnya DNA itu akan memadat dan membentuk kromosom yang biasanya tersusun atas DNA dan protein. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana sih proses mitosis ini terjadi? Manusia itu kan memiliki 46 kromosom di setiap nukleusnya. Nah, tadi saya bilang kenapa harus identik? Nah, jadi gini teman-teman, pada dasarnya mitosis menghasilkan sel kulit dari sel kulit itu sendiri. Menghasilkan sel perut dari sel perut itu sendiri, kayak gini ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya sel kulit menghasilkan sel perut? Si selnya ini akan takut ya teman-teman, masa dari sel kulit jadi sel perut. Nah, mitosis juga tidak berlangsung secara terus-menerus. Nah, pada dasarnya kalau misalnya itu terjadi, kita akan mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Kayak gini teman-teman. Misal, hari ini kita 5 tahun, besok kita udah 30 tahun. Itu nggak mungkin. Kalaupun itu terjadi, itulah yang disebut dengan sel kanker, di mana sel membelah secara terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya, yang terakhir nih teman-teman, proses mitosis, yang biasa disingkat dengan PMAT. PMAT adalah proses mitosis dari tahap awal hingga tahap akhir. Tahap awalnya apa nih? Tahap awalnya adalah proses profase, di mana
pada tahap ini kromosom nih yang kuning-kuning teman-teman, dia akan memadat ya teman-teman. Nah ini ada sentriol dan benang spindel. Yang merah-merah tuh sentriol teman-teman, yang ungu benang spindel. Nah selanjutnya dari tahap awal ini kita akan beralih ke metafase yang biasanya ditandai dengan M, yaitu middle, di mana kromosom akan berada di tengah-tengah dan sudah memadat. Nah ini akan ditarik nih oleh benang sentriol, dan si inti sel ini juga akan pergi teman-teman ya, akan hilang dari tengah-tengah tadi ini. Selanjutnya ada fase anafase atau yang biasa disebut dengan wave. Kenapa disebut wave? Karena si kromatid akan saling menjauhi satu sama lain teman-teman. Jadi si benang spindelnya ini akan menarik kromosom kepada si sentriol ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya sister chromatid sparket atau kromatid bersaudara teman-teman. Nah ini masih fase anafase W ya. Nah ini sentriol teman-teman yang merah-merah. Oke, kita lanjut ke telofase ya teman-teman. Nah telofase ini T, yaitu untuk two cell atau dua sel. Kenapa saya sebut dua sel? Karena di sini si inti sel ini sudah kembali ya teman-teman. Dan kembalinya pun dia sudah ada dua teman-teman tuh. Jadi udah masing-masing. Tapi masih di dalam satu sel yang sama teman-teman. Nah selanjutnya akan terbentuk 46 kromosom dari masing-masing inti sel, yang dimana berjumlah 92 kromatid. Nah, terakhir ada fase sitokinesis, di mana sel akan berubah menjadi dua buah. Nah, fase inilah fase akhir dari proses mitosis. Teman kayak gitu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual untuk memproduksi sel ganet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Pertama yaitu profase 1. Profase 1 merupakan fase terlama dari meiosis. Pada mencit, fase ini terjadi selama 13 hari dan 14 hari. Keseluruhan terjadinya meiosis pada fase 1. Kromosom akan saling berpasangan, membentuk sinaps dan akan saling bertukar informasi genetik melalui pindah silang. Kedua yaitu metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromos bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berkaitan pada sentromer kromos. Anafase 1. Pada anafase 1, materi genetik yang berada dalam inti sel akan segera berpisah karena ditarik oleh benang spindel. Jadi anafase 1 adalah salah satu tahap yang berada pada pembelahan meiosis. Meiosis dapat bertambah banyak yang melakukan proses pembelahan sel. Salah satu jenis proses pembelahan sel adalah meiosis. Terakhir yaitu telefase. Telefase 1 pada tahap telefase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sintrokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitopas organel dan membran selular hingga akan menghasilkan dua sel yang terjadi di sel anak. Fase 2. Profase 2 terjadi kepada kedua anak hasil metolisis secara satu bersamaan dilansirkan dari Microbenfest. Pada setiap profase membuah menghasilkan dua sentral dihasilkan kromosom. Metafase 2 merupakan salah satu tahap pada pembelahan meiosis. Metafase 2, kromosom mulai tersusun rapi pada bilangan ekuator. Anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom, berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Telofase 2. Selanjutnya telofase 2 masing-masing memiliki
sebuah kromosom yang haplot benang sepindar pada akhirnya akan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amira Natasha, berasal dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan atau sel spermatozoa. Terjadi di bagian testis di tubulus seminiferus. Satu spermatosit primer menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dan memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada spermatogonium atau diploid dan terjadi pembelahan mitosis, lalu menjadi spermatosit primer diploid dalam profase meiosis 1, dan pembelahan meiosis 1 ada spermatosit sekunder atau haploid. Terjadi lagi pembelahan meiosis 2, bagi menjadi 4, ada spermatid atau haploid. Lalu diferensiasi menjadi sel sperma. Yang kedua ada oogenesis, merupakan proses pembentukan gamet betina yaitu ovum atau sel telur, terjadi pada wanita dan berlangsung di ovarium. Satu oosit primer menghasilkan satu ovum yang fungsional. Oosit juga memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama itu oogonium, lalu terjadi pembelahan mitosis menjadi oosit primer, pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder atau badan polar primer, terjadi pembelahan lagi menjadi meiosis 2, ada badan polar dan oosit sekunder. Oosit sekunder menjadi ovum. Selanjutnya ada mikrogametogenesis, merupakan proses pembentukan gamet jantan yaitu sel sperma dari mikrospora, terjadi di kepala sari. Memiliki tahapan itu mikrosporosit atau sel induk serbuk sari, terjadi pembelahan meiosis pertama, lalu terjadi menjadi 2, terjadi pembelahan meiosis 2, muncul mikrospora atau tetrat, lalu terjadi pembelahan lagi, pembelahan karyokinesis, dan terbagi menjadi 4. Di dalamnya ada nukleus generatif, nukleus saluran serbuk sari, lalu terbagi lagi menjadi 4 lagi. Ada nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk. Selanjutnya, yang terakhir ada makrosporagenesis atau megasporagenesis, adalah proses pembelahan sel reduksional atau meiosis yang menyebabkan ovarium dan sel-sel induk tanaman membentuk kantung embrionik atau bisa juga disebut gametofit betina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.